Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Adapun pengertian dari pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh komunitas sekolah yang memungkinkan anak pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengertian dari kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kemudian pengertian dari manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Lalu pengertian kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Selanjutnya, keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau yang lebih dikenal dengan well-being. Adapun pengertian dari well-being atau kesejahteraan psikologis adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Sehingga dengan kompetensi sosial dan emosional tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Dalam mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional atau KSE tersebut dapat dilakukan melalui pengajaran eksplisit, artinya di luar dari praktek mengajar pada kurikulum akademik, kemudian integrasi, artinya dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik maupun dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Penerapan dari kompetensi sosial dan emosional tersebut harus berbasis pada kesadaran penuh atau mindfulness. Adapun pengertian dari mindfulness atau kesadaran penuh yaitu kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Kemudian dalam menciptakan kesadaran penuh atau mindfulness terdapat beberapa praktek dan teknik sederhana yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah teknik STOP. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja, di mana saja tanpa membutuhkan peralatan. Pada teknik STOP, S adalah stop, artinya berhenti sejenak. Kemudian T, take a breath, artinya ambil nafas dalam. Kemudian O, observe, artinya amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah P, proses, artinya selesai dan lanjutkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran sosial dan emosional atau KSE tersebut adalah bahwa kompetensi sosial dan emosional sebagai salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pendidik
merupakan kompetensi yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness dengan bisa menggunakan teknik STOP, sehingga diharapkan murid dapat meningkatkan dan memaksimalkan serta tercipta kesejahteraan psikologis atau well-being. Yang berikutnya adalah koneksi antar materi. Keterkaitan dengan modul 1.1 sebelumnya, filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian berhamba pada anak, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid sesuai kodrat, bakat, dan minat pada anak. Kemudian pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana salah satu nilai dan peran guru penggerak yang selaras dengan modul 2.2 ini adalah nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Adapun pada modul 1.3 dalam penyusunan prakarsa perubahan dalam pendekatan inquiry apresiatif pada tahapan bagja menghasilkan sebuah visi sekolah yang salah satunya adalah keberpihakan terhadap kebutuhan belajar murid, mengintegrasikan dengan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Sedangkan pada modul 1.4 bagaimana peranan budaya positif dan disiplin positif agar dapat mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, yang berpihak pada murid, mengintegrasikan dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, sehingga murid dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Kemudian yang terakhir, keterkaitan dengan materi pada modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis pada kebutuhan belajar dan strategi pembelajaran yang berorientasi terhadap kebutuhan murid, sehingga murid dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kesimpulan dari koneksi antar materi ini adalah terdapat korelasi dan koneksi pada setiap modul, mulai modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sampai dengan 2.1, yaitu bagaimana dapat menuntun peserta didik dengan nilai-nilai kebajikan khususnya profil pelajar Pancasila yang juga relevan dengan kompetensi sosial dan emosional dalam rangka menciptakan pembelajaran yang berorientasi terhadap segala kebutuhan belajar siswa, sehingga terciptalah lingkungan belajar yang kondusif serta proses pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid, yang diharapkan nantinya murid dapat memaksimalkan segala potensi yang murid miliki. Dan berikut ini merupakan skema keterkaitan atau koneksi antar materi mulai modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 sampai dengan modul 2.2, yang semuanya ada keterkaitan pada aspek pembelajaran yang berpihak pada murid dan profil pelajar Pancasila. Dan berikutnya adalah jawaban atas pertanyaan yang ada pada LMS. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa proses pembelajaran hanya sebatas mentransfer pemahaman yang saya miliki kepada siswa, sehingga proses pembelajaran hanya terbatas pada pembelajaran materi saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata kompetensi sosial dan emosional sangat penting dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif. Kemudian yang kedua, hal yang penting saya pelajari berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan aman dan nyaman adalah bahwa dalam menciptakan kondisi anak dan kelas yang kondusif dalam rangka meningkatkan potensi dan kesejahteraan psikologis dibutuhkan adanya pembelajaran tentang kompetensi sosial dan emosional. Kemudian yang ketiga, perubahan yang saya akan terapkan di kelas bagi murid adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional kepada murid dengan mengintegrasikan terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian yang keempat,
Perubahan yang saya akan terapkan di sekolah bagi rekan sejawat adalah dengan mensosialisasikan pembelajaran tentang kompetensi sosial dan emosional serta penerapan teknik STOP untuk menciptakan kesadaran penuh atau mindfulness. Demikian penjelasan saya pada koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ucapan terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada Bapak Agus Nurcito selaku fasilitator serta Bapak Samsul Arifin selaku pengajar praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.